Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Sudah. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya? Jangan, saya habis selesai. Cek, ini aja nih, aman. Oke, yang baru masuk silahkan isi saf terdepan terlebih dahulu. Khutbah Jumat kali. Jadi kan habis beres-beresnya mau check out Bu, habis ini langsung pulang ke Jakarta karena besok ada ngajar lagi di SMA Mutiara Sunnah Cibubur untuk guru-guru juga kayak gini. Tadi pas saya lagi lihat handphone di Instastory ada yang bilang saya dibilang mirip Regen katanya. Saya terima ya, nggak apa-apa. Mungkin ya. Jadi kayak Regen yip-yip terbang maksudnya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tadi baru tahu saya ada salam YPSA. Salam YPSA. Oh, ada alhamdulillahnya. Pelan-pelan ya. Disiplin. Religius. Pelan-pelan, sabar. Disiplin, religius. Smart itu begini? Enggak begini? Begini ya? Kayak siluman banteng. Smart terus? Extraordinary? Alhamdulillah. Oke. Nggak masalah. Baik, kita tadi sudah latihan terkait dengan vokal. Kita sedikit flashback Bapak Ibu. Dari awal komunikasi, dari kata apa komunikasi? Belum ya? Komunikasi dari kata udah tadi kayaknya? Belum ya? Oh, komunikasi tadi definisi interaksi ya. Komunikasi berasal dari kata common, artinya kesamaan. Bapak Ibu mau belajar komunikasi dimanapun, baik itu ilmu komunikasi atau public speaking, maka akan ujung-ujungnya ketemu ini lagi. Komunikasi adalah tentang bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan referensi, menyamakan preferensi sehingga menjadi satu frekuensi. Asik. Ya. Menyamakan satu referensi, satu preferensi, satu persepsi sehingga menjadi satu frekuensi, nyambung. Oke? Kalau nggak ada kesamaan, susah kita berkomunikasi. Makin banyak kesamaan, makin mudah berkomunikasi. Itulah kenapa makanya ada basa-basi. Ya, basa-basi itu dalam komunikasi pelumas dalam komunikasi, ice breaking. Jadi komunikasi yang bagus itu komunikasi yang cair, Bu, bukan yang kental. Yang cair, yang ngalir, udah nyatu gitu ya. Itu komunikasi. Terus tadi sudah belajar tentang Laswell model. Apa aja? Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Sekali lagi, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Ya, siapa, ngomong apa, terus di mana, pada siapa, dan apa dampaknya, gitu ya. Tadi sudah kita bahas semua. Yang paling diingat dari Laswell model itu apa? Apa yang paling diingat? Kalau diingat tandanya nggak usah lihat catatan. Yang paling diingat dengan siapa? Apa yang paling diingat dengan siapa? Tadi? Lawan bicara. Pasti ya lawan bicara. Teorinya apa tadi? Itu think feel do, betul. Ya. Terus kemudian pesan dan kesan dikedepankan karena orang lihat kesan. Dalam dunia komunikasi, Pak, kalau saya lempar mikrofon ini ke Bapak, kalau dunia nyata saya lempar mikrofon sampai ke Bapak apa? Mikrofon juga, nggak berubah dong, ya. Sama juga kayak saya lempar spidol, saya oper spidol, sampai ke Ibu apa? Spidol juga. Di komunikasi nggak begitu, Pak. Di komunikasi kita sampaikan A, yang sampai apa? A tambah B. A tambah B ntar nyebar lagi A tambah B C kuadrat. Contoh, ada jembatan, bawahnya ada sungai. Orang pertama lagi nggak ada kerjaan, begini aja nih, ngeliatin air mengalir.
Orang kedua datang, namanya orang Indonesia kan kepo ya, know every particular object, pengen tahu aja gitu. Ngapain? Kayaknya ada yang gerak-gerak tuh, kata orang pertama. Padahal air kan kena batu jadi ada riak air gitu ya. Kayak ada yang gerak-gerak tuh. Oh iya, apaan tuh ya? Orang ketiga datang nanya ke orang kedua, ada apaan? Apa kata orang kedua? Kayak ada buaya putih di bawah. Informasi jadi berkembang. Itulah makanya bias informasi, bias berita tuh karena kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu sama temannya, ngobrol-ngobrol. Temannya ini suasana hatinya lagi kurang baik. Ngobrol cerita tentang sekolahan. Pergilah berpisah. Ketemu lagi sama teman satu lagi. Tadi kamu ketemu sama dia? Iya. Ngomongin apa? Ngobrolin apa? Nggak tahu, katanya kayaknya dia lagi bete deh. Yang dilihat apanya? Ekspresinya, cara ngomongnya, bukan lagi pesannya. Jadi dalam dunia komunikasi Bapak Ibu, kesan dikedepankan. Ya. Orang nggak perlu tahu kita sebenarnya lagi ngapain, nggak perlu tahu. Kita lagi capek, lagi nggak mood, orang tidak peduli. Yang kita kedepankan kesan kita. Kesan ini sama dengan profesionalitas. Kalau guru nggak mau ngajar hanya karena nggak mood, kenapa Bapak Ibu nggak mau ngajar? Oh, lagi nggak mood. Hey, kalau sama mood aja kalah, apalagi sama kerasnya dunia dong. Quotes, instastory Kevin Kauts belajar ngajar, ya. Nggak ada. Kita senyum, kita ramah sama orang. Mungkin kita nggak pengen seperti itu, tapi itulah namanya profesional. Nggak perlu tahu asli kita seperti lagi gimana perasaan. Murid, wali murid nggak perlu tahu. Rekan sejawat nggak perlu tahu. Ya, profesional dengan mengedepankan kesan, selalu menjadi yang terbaik. Be the best version of you, asik. Bahasa Inggris tipis-tipis bisa, sedikit. Which is bisa, which is ya, literally. Next, kita udah selesai dari vokal. Nah, ini ada contoh ya, artikulasi, intonasi plus ekspresi dari seorang aktor Benedict Cumberbatch, Dr. Strange, ya, dukun, ya, tapi bukan kodam, ya. Bukan cek kodam. Dia adalah seorang aktor teater yang kita akan melihat bagaimana kebaikannya, atau bukan kebaikannya, baiknya dia dalam mengolah vokalnya, artikulasi, intonasi, dan ekspresinya luar biasa, di atas rata-rata. Kita lihat, play. Thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out, struggling, grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, fumbling, grumbling, humbling, stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling, stumbling, scrambling, hitching, hatching, bitching, moaning, groaning, honing, boning, horse-shitting, hair-splitting, nitpicking, piss-trickling, nose-sticking, ass-gouging, eyeball-poking, finger-pointing, alleyway-sneaking, long-waiting, small-stepping, evil-eyeing, back-scratching, searching, perching, besmirching, grinding away at yourself. Stop it and just do. Gak penting artinya, yang penting ujungnya ing-ing semua ya. Dan dia menyampaikan dengan penuh pembawaan emosional, dan begitulah seharusnya seorang komunikator. Terima kasih, luar biasa. Ya, next aja, Pak, silakan. Ya. Nah, itu dia, ya. Kita masuk kepada berikutnya di sini. Mas, pojok kanan bawah. Nah, itu dia. Sip. Oke. Paraverbal communication. Tadi ya. Ada verbal, ada non verbal, ada paraverbal. Oke? Paraverbal adalah bagaimana cara kita mengatakannya. Kalau boleh jujur Pak Bu, diksi atau kata-kata itu sebenarnya sifatnya netral. Tergantung gimana cara ngomongnya. Oke? Bapak Ibu, kita coba latihan ya. Latihan berdrama-drama nih. Dialognya misalnya kayak, oh dari kampung gitu.
Oh dari tapi sambil senyum. Kan dialog sinetron kayak gitu ya. Oh dari kampung, kita kayak nggak ada masalah ya dengan gitu ya, oke aja gitu ya sambil senyum. Tapi kalau pakai notasi atau emosi judes gimana? Nah betul, ibu cepet ya kalau suruh judes ya kayaknya ya, bawaan ya kayaknya ya. Kalau judes kan, oh dari kampung, ada goyang-goyang leher. Dari kampung, kan jadinya kan nyindir ya, kayak nyinggung. Contoh yang kalimat yang lain yang lebih sederhana bapak ibu sering pakai. Kalau kita mau muji anak didik kita, pakai kata pinter gimana? Pinter, masya Allah, pinter. Pakai senyuman ya. Pinter. Kalau nyindir? Pinter ya. Pinter kali pun. Pinter. Hey, pinter ya sekarang ya. Kata-katanya apa sih? Kata-katanya apa? Pinter, tapi cara ngomongnya marah-marah, nyindir, emosi, ya nggak? Jadi kata-kata sebenarnya sifatnya netral Pak Bu. Tergantung gimana cara ngomongnya. Terima kasih, yang baik gimana ngomongnya? Terima kasih. Coba gimana Pak? Terima kasih, nggak apa-apa. Terima kasih gitu ya, senyuman ya. Terima kasih. Kalau judes gimana Bu? Kalau di WhatsApp, thanks, TKS, ya, jempol doang, ya. Tergantung gimana cara ngomongnya. Jadi pastikan dalam penyampaian informasi, penekanan, smiling voice, ada gigglingnya, itu penting supaya mendukung komunikasi paraverbal. Giggling tadi itu untuk memberikan kesan apa? Ramah, terbuka. Iya ibu. Nah bedakan antara giggling sama cengengesan. Cengengesan inilah yang membuat guru-guru tidak berwibawa pada akhirnya. Iya bu. Beda. Giggling tadi adalah ketawa-tawa karir, betul. Itulah yang membuat kontrak diperpanjang. Ya. Bagus banget. Ya. Nah, giggling sama cengengesan dua hal yang berbeda. Giggling itu tools yang bisa dipakai, alat yang bisa dipakai untuk membuat komunikasi terkesan lebih ramah, lebih terbuka. Dalam konteks komunikasi sehari-hari sama murid, kita bisa pakai dalam penjelasan, dalam storytelling, ya. Dalam storytelling Bapak Ibu perlu menguasai beberapa model suara. Kalau ada yang ngajar tadi TK, SD kelas 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6 storytellingnya udah beda, udah bukan dongeng lagi kan, udah lebih ke kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang ngajar anak-anak perlu perbandaraan suara yang beda-beda. Jadi nggak sama semua. Misalnya ada apa sih cerita anak sekarang Bu? Masih butuh hijau nggak? Udah zaman kita badel ya, butuh hijau, bawang merah bawang putih. Udah jadi sinetron. Apa Bu kisah anak-anak sekarang? Upin Ipin. Ya, benar Upin Ipin ya. Jangan Upin Ipin. Boboiboy. Ya Boboiboy benar. Bukan dong. Nusarara. Nusarara. Kalau dulu misalnya gini. Kalau saya waktu diceritakan waktu TK gitu ya sama atau waktu TPA kecil-kecil gitu ya. Saya ada kisah Raja Abraha gitu ya. Kan ini bukan cerita realnya seperti itu, tapi penggambaran. Wah Abraha tuh orang yang bengis, kejam gitu ya. Maka dia butuh suara yang gimana? Nah kan nggak mungkin suara, ayo serang itu, Ka'bah. Nggak mungkin dong. Itu Abrahanya segede semut. Ya, penggambaran itu dia kayak lebih gitu kan? Ya, kayak raksasa tawa-tawa gitu kan? Nah, itu untuk menggambarkan ini paraverbal communication, how you say, bagaimana Anda mengatakannya. Jadi hubungan jarak dekat Pak, hubungan jarak dekat Bu, suami istri, istri ke suami, ayah anak, anak ke ayah, rekan kerja, itu selisih paham bukan karena salah ngomong, tapi karena salah cara ngomong. Karena salah cara ngomong.
Orang nagih utang aja. Yang dibahas bukan utangnya. Ya terus santai aja dong nagihnya. Santai aja dong nagihnya. Kok jadi cara nagihnya yang bermasalah gitu loh. Ya, padahal harusnya utang Anda bayar dong gitu, ya. Tapi inilah how we say is what we say. Next. Sekarang kita bahas visual communication, non-verbal communication, ya. Non-verbal communication berfokus pada ekspresi, gestur, dan postur. Berfokus pada ekspresi wajah, gestur tangan, dan juga postur badan. Oke? Fokus pada itu. Next. Body posture, hand gesture, facial expression. Di sini saya kasih gambar pantomim. Pantomim atau pantomin? Pakai mim, pakai nun? Pantomim ya, pantomime. Oke? Pernah nonton pantomime Bapak Ibu? Chaplin. Agak lawas ya referensi Anda ya. Chaplin, betul. Yang sekarang udah nggak ada. Mr. Bean bukan nonton, komedi aja dia. Tapi bisa pantomim, ya. Body posture, hand gesture, facial expression. Fokus pada 3 ini. Oke, next. Kunci dan fungsi hand gesture. Kita mulai dari tangan, gerakan tangan, kunci dan fungsi hand gesture. Kunci hand gesture adalah kesadaran. Apa? Kesadaran. Banyak orang-orang yang karena nggak sadar gerakan tangannya sembarangan. Kuncinya kesadaran. Semester 7 di kampus saya dikirim untuk KKN. Bukan di desa penari, tenang aja. Saya KKN di kampung Inggris, di Pare. Jadi katanya guru agama bisa berbahasa Inggris. Cuma 2 minggu. Mending belajar di YouTube ya. Tapi dites sama dosen, ini lulusan kami ini udah siap belum untuk ngajar. Dites untuk ceramah Bapak Ibu. Dites ceramah segala macam. Saya lihat teman-teman saya dengan bagus materinya, tapi karena nggak terbiasa, gerakan tangannya nggak terkontrol. Ada yang kayak Syahrini, maju mundur, cantik ya, nggak sadar. Jadi dia ceramah begini. Alangkah baiknya kalau kita nurut sama orang tua kita. Maju mundur, dia nggak sadar, salsa tuh kayaknya ya. Ada juga yang mic-nya kan kabel. Dia cerita tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kabel. Tatkala Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail, kabel digulung-gulung mulu nih. Ini tukang mikro, bang, udah bang. Oh iya, sorry. Dia nggak sadar itu. Pas mulai lagi dia lakuin lagi. Itu namanya tik. Apa namanya? Tik. Gerakan yang nggak disadarin. Biasanya orang-orang tuh ada tik kayak tangannya begini-beginilah, atau muter-muter, atau dia gini-gini itu. Kalau itu sering diulang, akan jadi ciri buat orang lain yang kurang baik buat kita Bapak Ibu. Kita perlu sepenuhnya conscious, perlu sepenuhnya sadar. Ya, kalau ada kebiasaan ada yang suka mangap, kalau lagi bengong, sadar nih, jangan bengong, mingkem. Pantesan kering tenggorokan saya, angin mulu masuk. Kalau ada yang sadar suka ngomong sendiri, sadar, hentikan sebelum Anda dikira skizofrenia. Itu namanya gerakan-gerakan yang disadari Bapak Ibu. Nah, hand gesture kuncinya adalah kesadaran. Fungsinya adalah penguat pesan. Kayak tadi tuh, salam YPSA, apa? Disiplin, ya kan? Menyesuaikan perkataan dengan gerakan tangan. Disiplin, terus religius. Ini apa? Ini lambang apa nih? Berdoa, religius ya. Bisa. Kalau gini? Enggak ya? Enggak ya. Terus cerdas gimana? Oh, smart gitu ya, pakai gitu ya. Bisa, ya. Terus
extraordinary. Ya udah kehabisan gerakan ya kayaknya, apalagi ini jadi ya. Tapi itu contoh bahwa memang hand gesture punya fungsi memperkuat pesan. Bapak Ibu nggak dilarang untuk kayak gini. Ini itu yang kalau ada jari satu di sini, ya, telunjuk, artinya apa? Pesan penting. Anak-anak ingat ya besok kerjain PR. Nah, ya kan? Ingat. Besok kita ada kumpul, tugas, jam sekian. Ingat kita besok. Nah itu. Tapi itu dipakai kalau kita ngomong ke anak didik kita. Secara hierarki sosial di bawah kita. Ya, kalau sama kepala yayasan nggak bisa kayak gitu. Ingat ya Bu ya. Ingat Anda semua ya. Nggak bisa. Ya. Lihat Bung Karno bagaimana kalau pidato, tangan begini kan, ya, berapi-api, bersatu, wow begini segala macam. Ini pesan penting. Kalau begini apa? Semangat, apalagi? Hah? Kuat, apalagi? Begini nih, lambang begini nih apa nih? Gesturnya apa nih? Foto caleg, betul. Apa lagi? Hah? Berani, semangat. Itu apa namanya? Berani, semangat. Apalagi tadi? Begini, berani, semangat itu apa namanya? Emosi. Gerakan mengepal tangan seperti ini menandakan bahwa orang itu menyatukan emosi semua orang. Nggak usah diputer-puter, kita jadi gulali. Ya, merdeka gitu kan? Merdeka. Nah ini nih semangat kan, penuh semangat, sehingga menyatukan emosional orang. Makanya rata-rata foto caleg kayak gini kan? Ya nggak usah. Jadi gini nih. Jadi sesuaikan Bapak Ibu. Ada beberapa gerakan yang memang perlunya sebaiknya dihindari saat public speaking, saat sedang mengajar. Contohnya adalah gerakan yang cukup sering diulang-ulang karena nggak sadar adalah gerakan mencacah. Gerakan mencacah. Pokoknya hari ini kita semua akan kumpul dan akan belajar bersama-sama. Udah halus Bu ini Bu. Jadi bong bomba itu, ya, gerakan itu sesekali it's okay, nggak masalah. Keseringan jadinya tik tadi, ya. Jadi gerakan bisa ada begini. Atau gerakan-gerakan yang jadi apa alangkah baiknya kalau kita semua bisa berkumpul di sini, muter-muter, martabak aja. Ya. Kemudian tadi udah gerakan mencacah, gerakan mengaduk, gerakan mengintimidasi. Pokoknya Bapak nggak mau tahu ya. Kerjakan PR-nya sekarang juga. Atau lo semua. Ya, itu dihindari. Termasuk nikmati ya. Habis. Cek, oke, masih ada. Itu namanya talking elephant in the room. Asik. Kalau lagi Bapak Ibu lagi public speaking, ada hal yang di luar dugaan, omongin itu. Jangan aduh mati ya, kagok. Omongin aja. Public speaking itu memang tentang membicarakan hal yang sama-sama kita rasakan, kita sadari. Lagi ngomong nih tiba-tiba ada suara cetok. Udah bang, kerjanya bang, kayak gitu. Jadi kita ngomong elephant in the room. Elephant ya, bener nggak sih elephant? Elephant itu apa? Bukan 11. 11. Gajah itu apa? Elephant. Kayak orang Sunda. Elephant. Benar. Gimana sih ngomong gajah gimana? Mamut ya? Mamut aja ya? Kan lebih gede mamut. Ya, mamut in the room. Oke? Susah ngomong elephant. Kan mamut aja. Jadi seperti itu. Oke? Tadi nikmati segala macam contoh. Oke? Baik. Kunci dan fungsi hand gesture. Sekarang Bapak Ibu di tempat aja, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Saya tahu Bapak Ibu kekenyangan. It's okay, nggak masalah. Saya akan berikan instruksi. Bapak Ibu gerakan tangan sesuai dengan instruksi saya. Contoh, saya angkat telepon. Gimana angkat telepon? Gimana angkat telepon? Gimana angkat telepon? Iya, teleponnya betul. Oke, dari sini kelihatan umurnya.
Ya. Yang sudah senior-senior teleponnya masih begini. Sudah tidak ada gagang telepon, Bapak. Yang muda-muda udah begini atau begini semua kan? Kelihatan. Kalau udah senior-senior begini, kalau bisa kerek, kerek, kerek. Speaker ya malah. Ada pun begini, emang speaker biasanya ya. Ya, oke. Oke, ceritanya ada orang nanya arah ke YPSA. Kita kasih tahu arah. Bapak Ibu tinggal arahin pakai tangan ya. Oke? Siap? Siap? Oke. Lurus ke depan. Gimana lurus ke depan? Lurus ke depan gimana? Lurus ke depan. Lurus lagi. Nah, oh pakai mulut. Oh ada ini ya, ada almalas ya kayaknya ya. Di mana Bu? Tuh. Di mana? Tuh. Kayak akurat banget tuh. Hah? Monyongnya akurat banget tuh. Oke, udah pakai tangan ya. Lurus ke depan. Belok kanan. Lurus lagi. Belok kiri. Putar balik. Iya. Gimana putar balik? Hah? Begini, gimana? Iya. Ibu gimana? Putar balik. Jangan diaduk-aduk. Bu, bukan begini, Bu. Ibu TikTok atau gimana sih? Mbak lurus, kanan, kiri, putar balik. Udah Anda pencak silat baru gini kan, Tat. Nah, gitu. Ya. Gimana putar balik? Ya begini aja kan. Nah, itu kata ibu-ibu jarang ngasih tau alamat ya kayaknya ya. Putar balik gini aja, ke kiri atau kanan? Kanan berarti ya, kan kita jalur kiri. Oke, sekali lagi. Lurus terus. Belok kanan. Lurus lagi. Belok kiri. Putar balik. Bagus. Lurus terus. Lurus lagi. Ada tanjakan. Iya. Nggak, takutnya gini ntar gue gitu. Ya. Lurus terus. Belok kiri. Mana kiri? Kiri. Lurus lagi. Belok kanan. Masuk gang. Iya, gimana? Masuk gang gimana? Hah? Oh, dari gini jadi gini gitu ya. Mengecil, ya. Bisa. Lurus terus. Belok kiri. Putar balik. Lurus lagi. Masuk gang. Oke, bagus. Lurus terus. Keluar gang. Masih lurus ya. Terus belok kiri. Lurus lagi. Ada pertigaan. Iya. Begini langsung. Hah? Lurus. Gini dong. Iya kan? Cek. Iya. Cek. Oke, lumayan ya. Oke, terakhir. Lurus terus. Lurus lagi. Ngebut. Terus belok kanan. Lurus lagi. Belok kiri. Lurus. Ada masjid. Nah. Tenda. Masjid. Ini armada ini. Gimana? Itu paham orang masjid kira-kira, Bu? Gimana masjid? Ini tari saman. Ya abu. Gimana? Nah, begini. Kue bukan? Ya kan tinggal bilang aja ada masjid itu ya sebenarnya ya. Tapi ini contoh gerakan. Oke, ya. Itu contoh gestur. Sesuaikan. Jadi sehingga kita terbiasa. Tadi kan contoh perlawanannya ya. Lawanannya ke pendek, panjang gitu ya.
kecil, besar gitu ya. Itu contoh supaya kita lebih concern aja. Tapi kalau mau serius kita latihan, kita sesuaikan antara saya dan Anda semua, saya dan kamu, saya dan kita semua. Nah, ini contoh ya. Jadi hand gesture seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, hindari sebisa mungkin membelakangi. Hanya ada 1, 2. Ini hindari. Ada ke depan aja. Ya. Ada satu hal yang penting anak-anak. Ada 2 tugas, 3 prinsip, 4 langkah, 5 hal. Nah, ini jadi ada ke depan. Jadi nggak belakangin. Ya, nggak munggungin. Ada ke depan aja 1. Seperti itu. Itu hand gesture, non-verbal communication. Non-verbal communication adalah komunikasi yang paling efektif. Bapak Ibu bisa melihat informasi hanya dari ekspresi bahkan gerakan tangan. Kalau nyuruh diem gimana? Nyuruh diem, ya kan? Nggak usah ngomong kan? Woi diem. Atau, time out, ya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, itu kalau di negara tertentu, di sebuah kebudayaan tertentu bisa seperti itu. Kita mungkin sepaham ya, dia begini atau begini. Tapi nggak semua negara sama. Saya baru balik dari Eropa kemarin ya. Luar biasa. Influencer. Luar biasa. Nggak semua di Eropa. Di India. Kita kalau iya gimana iya? Angguk kan? Kalau India? Geleng. Susah kita. Enggaknya juga geleng. Mau nggak? Mau nggak? Enggak deh. Gimana sih? Nah itu kan tergantung kultur ya Bapak Ibu ya. Kultur ya. Kita tuh artinya apa? Kita tuh apa? Di Medan deh, di Medan. Kita tuh artinya apa? Saya dan kita semua ya. Ada dan kalian. Artinya kita tuh yang bicara dan yang diajak bicara dilibatkan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Betawi kita tuh saya. Nah Betawi itu ada 2, ada kita, ada kita. Ada Betawi kota, Betawi pinggir. Betawi kota Benyamin Sueb, Betawi pinggir Mandra. Lah mengapa? Lah biarin gue kagak ngapa-ngapa. Nah itu Mandra. Kalau Benyamin nggak gitu, lebih ke dialeknya ya. Contoh, kalau di Makassar kita tahu apa? Anda. Apa kabar kita? Nggak tahu, saya mah nggak tahu juga. Karena ditanya Bu kemarin pas saya ke Makassar, apa kabar kita? Baik-baik aja kita kayaknya. Kita kan baik-baik aja ya. Tapi di Makassar kita tuh adalah Anda. Perbedaannya tuh Bu, ya. Apa kabar kita? Kita kenapa ya? Ya, nah itu contoh Bapak Ibu. Jadi beberapa gestur bahkan bisa terlarang dalam. Nah kita perlu wawasan-wawasan seperti itu ya. Next. Nah ini contoh Bapak Ibu, silakan. Nanti kita lihat sama-sama. Sebentar dulu Pak. Belum, ya pause dulu. Bu, kalau dimatikan enak ya. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini pantomim. Nanti Bapak Ibu bisa ceritakan dia ngapain aja dan kenapa bisa sejelas itu. Oke? Silakan Bapak dimulai action.
Oke. Nah. Oke. Tentang apa kira-kira ceritanya? Iya, boleh Pak, sini Pak. Sini Pak, boleh Pak, sini Pak. Ntar nyontohin juga ya itu ya tadi ya. Enggak, sini. Ceritain aja, sini. Ini mikrofon kayaknya serius nih. Cek. Oke. Iya, Pak, kami situ dong. Ceritain gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tony itu lagi sama ceweknya. Dia lagi lulus. Kemudian Lulus-lulusnya nggak usah, langsung aja. Terus? Kemudian dia dikasih, Pak Tony kasihkan bunga ke dia, ditolak lagi. Bahkan berapa kali naruh lagi, kemudian ngambil tangga. Ditolak kenapa? Karena nggak sesuai. Karena baunya kurang enak. Ya, Oke. Setelah itu ngambil lagi, ada ide ataupun ngambil lagi di atas, ambil tangga, kemudian naik, kemudian ambil di atas lemarinya ataupun cabinnya, diambil sesuai bunganya. Kemudian setelah itu taruhlah tangganya langsung kasih ke bunganya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Apa yang bikin kita jadi paham sama cerita itu, Bu? Hah? Ekspresinya, gesturnya membuat dia nggak ngomong loh, ya, nggak ngomong sama sekali. Pantomim kan gitu ya, nggak ngomong ya. Tapi kita bisa paham sama alur ceritanya, bagaimana dia nggak sukanya, bagaimana dia hampir jatuh gitu ya. Kenapa bisa mengekspresikan? Karena dia sadar, sedang, dan theater of mind-nya jalan banget tuh. Ketika dilepas tangan kan, tangganya gitu ya. Nah ini yang saya nggak suruh Bapak Ibu jadi pantomim, nggak usah. Cuman bagaimana memaksimalkan gestur badan kita dan tangan kita dalam berkomunikasi itu penting sekali. Tanpa bicara pun kita bisa menyampaikan informasi. Ya, seperti itu. Next. Oke, tadi sudah gestur. Kita sekarang fokus pada postur sebelum ekspresi. Postur badan. Bapak Ibu guru sering tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang penampil. Bapak Ibu guru adalah yang dilihat sama murid-muridnya, dan anak-anak adalah peniru yang ulung. Bapak Ibu banyak yang nggak sadar cara berdirinya, cara jalannya, cara duduknya masih belum state guru, masih apa adanya, belum bersikap sebagai seorang guru. Cara berdirinya Bapak Ibu mungkin ya berdiri doang, masa diajarin juga gitu ya. Berdiri menggunakan dua kaki. Saya tahu memang kesana kayak, gimana? Kalau satu kaki emang disetrap gitu ya, bukan. Banyak Bapak Ibu kalau berdiri nyender gini kayak gini. Jadi nyender pas satu kaki doang, terus kayak ya oke, semuanya ya. Ngerti kan? Kayak maksud saya kayak gitu. Ya, tangan masuk kantong. Tangan masuk kantong ini menandakan dirinya sedang nggak percaya diri. Orang yang sebegini lagi nggak percaya diri. Kenapa? Dia masih mencari rasa aman, masih mencari tempat persembunyian. Kenapa orang lebih suka bicara depan podium? Karena podiumnya menghalangi badannya. Kalau bicara seperti ini, seolah-olah tanda kutip kayak ditelanjangi oleh mata-mata yang melihat gitu ya. Padahal kan enggak. Asumsi bermain di situ. Maka berdirinya yang benar. Dua kaki seperti ini. Oke. Posisi tangan kalau sedang nggak pakai mikrofon seperti ini, bisa di atas saya lebih kelihatan. Contoh. Misalnya mikrofonnya pakai headset di sini, tangan kita di sini. Ya. Ini bukan lambang Illuminati, tenang aja ya. Wah, Bang Kevin Ahmad Dhani, bukan ya. Atau seperti ini juga masalah. Jadi memudahkan tangan kita untuk begini, jangan di bawah, Bu. Seperti ini menandakan kita nggak siap. Di atas ini posisinya. Bicara dengan siapapun, dengan murid, dengan wali murid seperti ini. Kalau posisi berdiri, ya, posisi berdiri. Tangan ke kiri, tangan ke kanan, ini sesuaikan. Seperti itu. Oke? Kalau bicaranya kepada rekan sejawat atau tadi wali murid, maka hindari pointi, nunjuk langsung. Tapi gimana caranya? Buka tangan with palm. Open your palm. Buka palm ini bukan sawit ya, mohon maaf.
Nah, ya. Jadi silakan Pak gitu. Ada pertanyaan silakan Bu, silakan Pak gitu. Jadi bukan ya gimana? Ya Pak itu Pak ya. Kecuali ini semua secara hierarki sosial di bawah Bapak Ibu. Murid tadi ya. Contohnya seperti itu. Nah, tunjuk-tunjuk nggak masalah. Kalau sama murid jangan silakan Nak, nggak masalah. Langsung tunjuk aja nggak apa-apa. Itu hak otoritas dalam sebuah ruangan. Oke? Posisi tangan di sini. Oke? Kakinya lurus ke depan, tegakkan badan, jangan bungkuk. Anda bukan udang. Ya. Kalau Anda masih sehat, tegakkan badan, lehernya diangkat. Ini penting Bapak Ibu. Sungguh dulu deh. Dagu jangan nempel di sini. Ya anak-anak lagi kan ya. Pokoknya semuanya penting nih. Ya. Jangan tunduk. Ya begini. Oke. Tegak, dagunya tidak nempel di dada seperti ini. Kemudian kalau lagi pakai mikrofon, Bapak Ibu, pakai mikrofon. Banyak sekali guru-guru yang belum tahu cara megang mikrofon. Saya sering ke pesantren, ke sekolah Islam, ketika ada praktek kayak tadi, pas megang mic di sini. Anda nih Arman Maulana atau gimana? Wow. Sini, ngapain ini Anda ngapain di sini? Ya, mati kan dia akhirnya. Ada juga yang di sini. Di sini nih. Kan nah, akhirnya mati dan ujung-ujungnya kan. Karena dia sinyalnya di bawah sini, receivernya di bawah sini. Ya, cek. Oke. Nggak masalah. Jadi kalau pegang mikrofon di tengah-tengah Bapak Ibu. Di tengah-tengah sini. Oke, di tengah-tengah sini. Kan sensitifnya di ujung sini. Pastikan arahnya depan mulut Anda. Jangan di sini. Oke, jangan di sini, tapi depan mulut Anda seperti ini. Ada yang bilang juga katanya jarak idealnya Bang Kevin 4 jari. Bukan mulut kita, bukan. Jarak mulut ke mikrofon 4 jari. Cuman kalau saya nggak pakai cara itu kan kita realistis ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi mau kencang ya deketin, kalau mau jauh ya jarak gitu ya. Sesuaikan aja kan saya tadi kepada Bang Kevin dipersilakan. Sebentar Pak. Saya kan nggak begitu tadi, ya. Nggak. Sebentar Pak. Oke, itu postur. Oke, cara jalan juga Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang masih muda. Orang Indonesia itu Asian value ya. Asian value itu sungkan, ya. Jalannya jadi kayak bukan kayak undur mundur. Jalan biasa aja, normal aja, selama ada senyuman di wajah Anda sopan, tenang aja. Ya. Oh Bang Kevin, kalau ada yang pakai cadar gimana? Senyumnya kelihatan nggak? Kelihatan di kerutan matanya. Enggak, bukan botox ya. Kalau botox nggak ada kerutannya ya. Jadi artinya, ini apalagi yang laki-laki ya. Kalau Anda laki-laki, udah mah wajah nggak indah-indah banget gitu ya. Jenggot udah mulai tebal di sini. Kalau Anda nggak senyum, serem Pak. Senyumlah Anda sering-sering ya, ramah gitu. Jadi udah mah jenggotan begini, cingkrang, nggak senyum lagi. Wah udah bawa petasan habis itu. Ya. Itu postur ya. Cara jalan juga diperbaiki Bapak Ibu. Jalan yang benar, langkah. Bukan harus kayak model yang harus lenggak-lenggok, bukan ya. Tapi caranya seperti itu. Ada? Oke. Ya. Itu postur. Gestur tadi apa? Gerakan tangan, kuncinya kesadaran, fungsinya penguat. Fungsinya untuk penguat pesan. Postur adalah cara kita berdiri, cara kita berjalan, posisi tangan, pegang mikrofon seperti apa dan lain sebagainya. Ekspresi. Kita berekspresi. Cara berekspresi dengan benar dan sesuai, yang pertama listening. Active listening. Bagaimana indikasinya active listening? Eye contact. Tatap mata lawan bicara Bapak Ibu. Kalau lagi ada ibu yang curhat,
wali murid yang curhat sama bapak atau ibu, langsung face to face, tatap matanya. Perhatikan, kalau itu cerita sedih, kita sedih juga. Jangan ketawa-tawa. Saya sedih banget, Pak. 5 kakek. Jadi kesana arahnya. Empati, listening, kuncinya apa? Eye contact. Ada yang bilang, Bang Kevin, saya kalau lihat mata orang nggak berani. Kenapa? Hah? Di matanya ada abri ya bagaimana? Ada yang bilang juga alternatifnya, kalau nggak berani lihat mata, lihat namanya T area. Aneh menurut saya. Ngapain Anda lihat jidat orang? Tetap tatap mata itu penting. Pilih mata, mau mata kanan atau mata kiri sama aja. Tatap matanya. Ya, eye contact itu ya membangun engagement. Apa itu engagement? Keterkaitan, ikatan. Udah eye contact, tinggal empatinya aja. Apa itu empati? Apa bedanya simpati sama empati? Simpati itu apa? Kalau ada yang bilang provider, keluar dari ruangan ini. Apa simpati? Hah? Perhatian sama orang lain. Hampir. Bedanya di action. Simpati no action, empati with action gitu ya. Apa ada lagi yang lain, Bu? Simpati sama empati bedanya apa? Simpati, empati, perbedaan dasarnya di mana? Oke, next. Simpati, I know how you feel. Empati, I feel how you feel. Ya, bahasa jakselnya begitu. Ya, simpati, I know how you feel. Empathy, I feel how you feel. Bagaimana cara kita menginformasikan kepada orang yang lagi curhat sama kita, kita berempati? Ikutin alur ceritanya, wajahnya. Lagi sedih, ya ampun ya Allah, aduh kasihan. Kalau dari kita senang, iya, di mana? Oh kapan? Bapak Ibu, dengan kita punya empati, kita akan berhenti menjadi lawan bicara dan akan mulai menjadi kawan bicara. Berhenti menjadi lawan bicara dan mulai menjadi kawan bicara. Orang yang nggak punya empati dalam berkomunikasi ada 2 tipe. Yang pertama adalah orang yang marah-marah, ya, nggak jelas. Artinya lebih ke nggak nangkep apa yang dimaksud, yang disampaikan. Yang kedua mendang-mending. Contoh, A sama B, 2 orang bersahabat. Si A cerita kepada si B, saya terlilit hutang pinjol. Ini A sama B udah sahabatan lama. Dia curhat cerita, dia terlilit hutang pinjol, dia harus bingung harus gimana. Kalau si B nggak punya empati dan juga simpati, maka dia akan menjadi salah satu tipe di antara 2 tadi. Yang pertama, lu gimana sih? Kan gue udah bilangin itu jangan, nggak boleh, haram, dosa, riba dan semuanya. Orang udah mah lagi sedih, dihakimi. Itu yang dosa. Dia tahu dia salah, dia cuma butuh tempat cerita. Kita yang lagi jadi tempat ceritanya harus sadar bahwa ini berarti dia memberikan penghargaan kepada kita, bahwa kita sebagai tempat ceritanya. Simak dulu baik-baik, jangan langsung diomelin, jangan langsung dihakimi. Dia tahu itu nggak boleh, akan berdampak buruk. Tapi orang nggak hidup dari apa yang dia tahu, orang hidup dari apa yang dia mampu. Tipe yang pertama dia akan marah-marah. Tipe yang kedua kalau nggak punya empati, kau mendang-mending. Masih mending. Tuh si itu lebih parah lagi. Harusnya bersyukur. Bersyukur. Ada orang cerita ke temannya, kemarin gue umroh panas banget. Masih mending. Kemarin gue juga pas berangkat, ini nih, nggak punya simpati sama empati. Akhirnya komunikasi nggak jalan. Oke? Kalau orang bilang kuncinya adalah komunikasi, maka kunci komunikasi adalah empati. Empati dalam ngajar di kelas, kalau kita ngelihat murid kita kegerahan, murid kita udah mulai nggak nyaman, bahas itu. Kenapa nak? Gerah ya? Kenapa sih?
bosan ya, kita kemana yuk, keluar yuk, apa yuk, misalnya kayak gitu loh. Itu empati. I feel how you feel. Ya, ini nggak bisa mendadak Pak Bu, ini harus dilatih. Jadi orang yang nggak egois, penuh empati. Resikonya kalau Bapak Ibu punya empati, Bapak Ibu kan jadi orang yang baper, apa-apa bawa perasaan. Ya, tapi itulah namanya seorang komunikator. Ya, biasanya hal seperti ini akan lebih mudah dirasakan oleh seorang ibu kepada anaknya, ya, atau tante pada ponakannya. Dia cerita lebih, nah, laki-laki itu ini harus ini ya, harus bukan harus, perlu. Itu dia, perlu belajar bersikap empati, atau bahkan minimal simpati lah, minimal simpati. Oke? Jadi dalam mendengarkan curhatan seseorang, kita berikan raut wajah yang sesuai. Kalau ceritanya senang, maka raut wajahnya senang juga. Kita akan berikan contoh. Bapak boleh tunjuk satu orang, Pak? Dua orang. Kita role play, ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi wali murid. Silakan Pak, tunjuk siapapun terserah Bapak. Ustaz Arif, Pak. Ustaz Arif, ya. Silakan. Satu lagi. Ustaz Sidik. Ustaz Sidik, oke, Ustaz Sidik, silakan Ustaz Sidik. Oke, udah nunduk-nunduk padahal ditunjuk juga. Mikrofon nyala nggak itu? Nah, ini. Oke. Siap. Siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi wali murid? Saya murid aja. Wali murid. Guru berarti ya? Guru. Ya, guru, oke. Berarti Ustaz Sidik curhat tentang anaknya kok nggak bisa tambah hafalan. Oke, kita lihat respon dari Ustaz Arif, ya. Apakah dia punya empati ataukah dia malah sadis justru ya? Oke, Pak. Kita lihat, oke. Tapi curhatnya harus yang sedih gitu ya. Harus yang sedih. Kita lihat, kita mau empatinya beliau. Oke? Silakan. Di tengah-tengah sini. Oke. Nah, Anda dari luar sini. Tok tok tok. Cekrek gitu ya. Enggak usah. Ya, langsung silakan. 3 2 1 action. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh Ustaz, kayak mana nih Ustaz? Anak saya dulu mau Ustaz nggak tambah-tambah hafalnya Ustaz. Asal saya suruh sholat. Cut. Minimal basa-basi dulu. Langsung curhat dong. Mama Dedeh nih. Ustaz, gimana kabar, sehat-sehat? Saya mau cerita nih Ustaz, gitu dong. Ya kan? Normal people begitu, normal people. Assalamualaikum, kayak mana Ustaz? Aman ya? Aman ya, bisa ya? Oke? Ya, 3 2 1 action. Nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidik. Nih. Tok tok tok. Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam Bapak Sidik. Sibuk Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau cerita Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Oke Ustaz. Jadi Ustaz, ada anak saya Ustaz Ismail namanya Ustaz. Jadi Ustaz, dari awal Juli kemarin Ustaz, hafalannya masih an-naba aja Ustaz. Itu pun ayat 1 sampai 5 nggak tambah-tambah Ustaz. Saya mau cerita sama Ustaz, kayak mana solusinya Ustaz? Oh, Ismail ya Pak. Ismail. Nah, ini siapa nih? Oh. Beberapa hari ini Ismail itu lagi kurang fokus. Nah, lagi banyak mainnya. Tapi itu pun tetap kami usahakan supaya Ismail tetap semangat. Nah, udah sering kali ulang-ulang juga hafalannya. Tapi emang Ismailnya Di masa lucu-lucunya Ustaz. iya. Batita ya, Batita. Saya bimbing lagi nih Ustaz. Makasih Ustaz ya. Sama-sama. Terakhir sekali lagi, maaf, di sini. Tadi Ustaz sudah masuk, Pak. Masuknya bagus. Kalau mau melangkah dulu. Jangan melangkah sambil dialog, ya. Deketin dulu, Ustaz. Gini, Ustaz. Aduh, saya mau cerita, Ustaz.
Anda kan orang bisa, jangan senyum. Anda jangan senyum. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya ampun, iya Pak ya. Aduh, iya Pak. Paham Pak. Gitu. Kalau Anda tadi, kayak mabuk Anda, ya. Oke, sekali lagi. Jadi penuh empati. Kalau dia lagi susah, hadirkan wajah susah Anda di situ. Hadir untuk dia, oke? Karena si Ismail lagi lucu-lucunya kan? Oke? Siap, sekali lagi. 3, 2, 1, action. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Sidya. Ustaz Arif lagi sibuk nggak Ustaz? Alhamdulillah tidak. Saya mau cerita ya Ustaz. Sedih Ustaz ceritanya Ustaz. Apa itu? Saya punya anak satu-satunya nih Ustaz. Ismail namanya Ustaz. Oh, Ismail. Iya Ustaz. Tapi Ustaz, Ismail Pak. kalau kemarin saya lihat bisa dia baca nama Ustaz. Sekarang alif bata lupa dia Ustaz. Oh, di rumah kayak mana itu? Main-main aja kerjaannya, tidur, atau emang sering membaca Iqra? Kalau membaca juga Ustaz. Sholatnya dia Ustaz satunya Ustaz. Cuma nggak tahu apa yang dibacain dalam sholat itu sih. Coba nanti Pak, kita lihat lagi, kita suruh baca, kita latih di sekolah. Semoga Ismail bisa berubah. Amin Ustaz. Semoga Ustaz tolonglah Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz. Izin ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Itu gambaran aja ya. Ya itu gak. Itu gambaran aja Bapak Ibu ya. Contoh, meskipun tadi agak cukup lempeng-lempeng aja coba. Tapi Bapak Ibu udah dapat gambarannya ya. Kalau ada cerita ya kasih, oh ya Bapak Ibu ya gimana gitu ya. Jangan senyum, anak wali murid cerita susah nih. Kita kan menjadi kawan bicara, bukan jadi lawan bicara. Jadi, ya gimana Bu? Oh iya, ya ampun serem banget ya. Jangan kayak gitu. Empati, simpati ini penting bagi seorang guru ya. Dan paling kuat mungkin dari yang saya ketahui dan saya alami, ini hubungan antara sama perempuan, dia lebih kuat di sini ya. Oke, next. Nah, tadi sudah persiapan sebelum, yaitu 5 unsur komunikasi dari Harold Laswell. Kemudian saat public speaking ada 3V, vokal, verbal, visual. Dan sekarang kita akan belajar tentang great closing. Closing, sebuah penutupan yang bagus. Betul tadi saya katakan, Anda tidak pernah punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Itu betul sekali. Kesan pertama itu penting. Tapi yang paling diingat adalah kesan terakhir. Yang paling diingat adalah kesan terakhir. Buat akhir pelajaran menjadi memorable, diingat, terngiang-ngiang. Oke, gimana caranya? Yang pertama, jangan tutup presentasi atau pelajaran dengan tanya jawab. Loh, gimana Bang Kevin? Kan kita perlu diskusi. Selesaikan dulu, simpulkan dulu, udah rapih materi kita, baru tanya jawab. Jadi jangan di sela-sela sebelum kesimpulan tanya jawab. Nah, ini kekeliruan. Simpulkan dulu, udah selesai, udah closing kita, baru tanya jawab. Itu baru di luar materi nanti tanya jawabnya. Sampaikan kata kunci atau kesimpulan dari materi kita. Sampaikan kata kunci atau kesimpulan dari materi kita. Bapak Ibu sudah tahu bikin rumus kesimpulan? Sudah, oke, terima kasih kalau kayak gitu ya. Sudah tahu cara bikin kesimpulan yang simple rumusnya? Belum? Mau tahu? Mau tahu? Jamaah. Ya, jemaah Trans TV juga Anda ya. Rumus bikin kesimpulan adalah akibat tambah sebab sama dengan kesimpulan. Akibat tambah sebab sama dengan kesimpulan. Nanti akan ada video penjelasannya, tenang aja. Tapi kurang lebih akibat tambah sebab adalah kesimpulan, kurang lebih gini. Kita udah ngajar nih tentang, misalnya tentang kecintaan pada Rasulullah Muhammad SAW gitu ya.
Akibatnya adalah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di surganya nanti, gitu kan? Itu akibatnya. Sebabnya bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu dua kata kunci. Jadi kan kesimpulan. Jadi anak-anak, kalau kalian semua mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW, akibatnya dikedepankan. Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyaklah salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Akibat tambah sebab. Kalau mau, contoh lain yang lebih sederhana, kalau mau rezekinya lancar, perbanyak silaturahmi. Kebayang maksudnya? Ya. Kalau akibatnya dikedepankan, baru sebabnya. Itu namanya rumus bikin kesimpulan. Ya, akibat tambah sebab sama dengan kesimpulan. Daripada mikir-mikir apa kesimpulannya, orang suka belum paham bedakan mana kesimpulan, mana resume. Resume tuh rangkuman, poin. Kesimpulan adalah a whole package utuhnya, quote terakhirnya. Oke? Contoh itu tadi. Kalau saya bilang, Bapak Ibu coba bikin kesimpulan tentang ibadah haji misalnya, gimana? Akibatnya apa? Sebabnya haji. Terima kasih, luar biasa. Kontribusi ya luar biasa. Kalau mau, maka kalau mau haji yang mabrur, ikutlah bersama travel ini gitu. Jadi jualan dong. Kalau mau masuk surga, maka berangkat haji. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya, contoh. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Contoh seperti itu. Oke. Clear call to action. Nah, ini yang terakhir. Clear call to action. Call to action adalah bikin tugas kalau lagi kita ngajar, tugas misalnya, atau misalnya clear call to action itu lebih kepada ini Pak Bu, jembatan menuju ke materi berikutnya ya. Untuk tugas di rumah, kita bisa, silakan nanti lihat website ini atau nonton video ini di YouTube, bikin rangkuman misalnya kayak gitu kan. Sekarang kayak gitu ya. Ini videonya Ibu kasih linknya di grup kelas. Silakan tonton di rumah, bikin kesimpulan dari video tersebut. Itu clear call to action. Call to action ini perlu di setiap pelajaran. Call to action itu ada yang clear, ada yang nggak clear. Nggak clear itu bukan zinc ya, mohon maaf. Sampo. Ada call to action itu ada yang clear, ada yang nggak clear. Nggak clear itu disebut juga cliffhanger. Cliffhanger, gantung. Ada 5 kelebihan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama ini, yang kedua ini, 3, 4, 5 kita ketemu pekan depan. Gitu. Ah, penasaran, gitu kan? Ya, itu namanya cliffhanger. Bikin orang penasaran sama pertemuan berikutnya. Itu juga perlu. Materi kita apa misalnya kayak IPS, udah dulu sih IPS? Udah belum? SD udah IPS? Sudah ada? Apa belajarnya IPS Bu di SD? Interaksi sosial ya. Bahas masalah interaksi sosial. Cliffhangernya adalah kita mau bahas tentang kejadian yang sedang viral, tentang apa misalnya gitu. Nah jadi cliffhanger perlu di akhir agar lebih kuat. Ada juga istilahnya riding the wave, menunggangi ombak yang sedang ada. Jadikan bahan ulasan pembelajaran sehingga orang jadi penasaran, apa sih pembahasannya kata guru saya ini. Oke? Jadi ada clear call to action, ada cliffhanger, ada riding the wave. Apa namanya? Riding the wave. Mengendarai ombak, gitu dong. Ya, seperti itu. Great closing. Next. Next Pak, mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak usah. Ayo kita. Udah. Boleh next. Nah, oke, silakan. Di play aja. Nah.
Dia materi kita nggak buyar, Bapak Ibu Guru perlu belajar caranya buat kesimpulan. Gimana sih caranya? Ini dia penjelasannya. Dalam sebuah presentasi, kita perlu membuat sebuah kesimpulan agar materi kita bisa terangkum dalam sebuah kalimat. Ini dia cara atau rumus sederhana membuat kesimpulan. Jadi rumusnya adalah akibat tambah sebab sama dengan itulah dia kesimpulan. Contoh misalnya, jika kita ingin sukses, akibatnya kan sukses, tambah sebab. Sebabnya adalah maka kita harus rajin berdoa dan berusaha. Nih, ya, akibatnya sukses, sebabnya adalah berdoa dan berusaha. Tambahkan lagi alasan penguatnya, karena hanya Allah lah yang bisa membuat kita sukses. Itu alasan penguat. Baik ya, jadi akibat tambah sebab itu lagi kesimpulan. Coba lain. Kalau kita ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, maka perbanyak sholawat untuk beliau. Contoh kayak gitu. Kebayang ya? Jadi ini akibatnya adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebabnya dan setelah izin Allah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana? Jelas ya? Ada pertanyaan atau ada tips yang lain? Silakan, jangan ragu, tulisin di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Mati lagi. Mati syuri. Oke. Sebelum sudah kita bahas, saat presentasi sudah kita bahas, setelah presentasi sudah kita bahas. Saya tahu mungkin ini terlalu padat, terlalu banyak untuk dalam sebuah pertemuan, tapi saya harap Bapak Ibu bisa mencatat, merekam baik-baik di kepala Bapak Ibu semua dan bisa menerapkan perlahan demi perlahan saat proses mengajar. Setidaknya udah ada yang ingat beberapa, nanti bisa diingatkan lagi dengan follow Instagram saya. Follow Instagram saya di @kevinkauts atau di Instagram @belajarngajar. @belajarngajar itu adalah tips tentang public speaking untuk para guru. Seperti itu ya, nanti bisa lihat. Jadi kalau lagi istirahat buka-buka HP bisa dapat tips-tips public speaking lagi dari saya, Kevin Kausar, yang tidak seberapa ini ya. Kita masuk lagi 5 tips menghadapi murid introvert. Bapak Ibu ada yang punya murid pendiam di kelas? Angkat tangan yang punya murid pendiam di kelas. Banyak ya? Sedikit? Ya kalau sedikit nggak usah, ngapain? Ada. Pendiamnya tuh gimana Bapak Ibu? Diem banget? Nggak mencret tapi kan? Saya diem-diem takutnya lengket. Diemnya ini diem gimana? Saya punya 2 anak, yang pertama Sofia, yang kedua Rumaiso. Sofia ini, wah kayak bapaknya banget dah. Tukang cerita, pokoknya terbuka, humble, luar biasa sama orang, cepet akrab. Saya nggak khawatir sama Sofia gitu, karena dia bisa cepat akrab sama orang. Yang khawatir nih anak saya yang kedua, Rumaiso. Dia uminya banget, diem. Kalau apa tersinggung, ngerasa kecil, marah gitu loh, dan marahnya jadi nangis gitu. Nah, interaksi sama sama anak introvert ini perlu trik khusus. Oke? Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, anaknya tuh pendiam gimana di kelas? Kalau anak saya pendiamnya itu karena ada hal yang bikin dia nggak nyaman. Ada sebabnya tuh. Apakah nggak nyaman? Ataukah memang ada temennya yang ganggu? Apakah memang dia takut merasa suasana baru? Introvert itu pertama Bapak Ibu nggak bisa didiagnosa sendiri. Nggak bisa. Bedakan antara pendiam sama pemalu dan introvert. Introvert itu harus psikolog yang diagnosa. Nggak bisa sembarang orang. Tapi anggaplah kita bahasakan sama, maksudnya pendiam ya, pemalu. Pemalunya anak-anak itu yang tadi angkat tangan kelas 1, 2, 3 saya tebak, betul nggak? SD 4, 5, 6 ada juga? Hah? Ada? SMP? Ada juga? Sedikit tapi saya tahu Bapak sudah capek ya. Saya tahu sekali dari raut wajahnya ya. Oke, yang SMP, coba angkat tangan guru SMP. Ada Bu, murid yang pendiam? Tidak terlalu ya, karena ya betul sekali. Makin dewasa dia akan makin membaur.
Makin nggak sependiam dulu waktu kecil. Bahkan nanti pas gede bisa lebih bawel daripada saya bisa jadi. Tapi ini yang anak-anak nih, TK, SD, oke? Yang ngajar SD atau TK, iya. Ada Pak, gimana Pak? Murid pendiam Pak? Seperti apa Pak? Hah? Baru-baru. Oh baru, belum masuk kelas. Oke, nggak masalah. Yang lain, yang ada tadi di muridnya di kelas pendiam ada ibu-ibu? SMA ada juga Bu SMA. Pendiamnya seperti apa? Pendiamnya nggak mau sama kawannya gimana? Udah tes urin. Sampai bibirnya kering gitu. Laki-laki perempuan? Diajak ngomong juga nggak ada suara-suaranya. Iya, saya juga punya tuh teman SMA saya. Putih, tinggi, besar, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, hobinya tidur. Soalnya meninggal kayaknya. Enggak ya. Oke, nah ini anak-anak pendiam ada trik khusus Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul serius pengen didik anak ini pilihan. Ini bukan menjadi sebuah kewajiban bagi Bapak Ibu. Dari semua kelas harus saya fokus sama satu ini. Enggak, tapi kalau Bapak Ibu pengen dapetin ridhonya Allah, yang begini-gini nih biasanya nih, yang jadi kuncian. Karena kalau dia diem, ilmu tuh susah masuknya Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul pengen dapat ridhonya Allah yang kayak gini-gini kuncian kita nih. Orang lain nggak perlu tahu apa yang saya perbuat untuk dia, tapi Tuhannya tahu. Rob kita tahu. Oke? Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa next. Beri hadiah. Beri hadiah. Tahadu, tahabbu. Saling berikan hadiah maka kalian saling mencintai. Resep membuka hati orang adalah dengan memberi. Buka hatinya dengan beri hadiah. Tapi kalau bisa jangan makanan. Kenapa? Alergi. Banyak alergi. Nanti anak orang pulang-pulang jadi batuk karena ibu kasih coki-coki. Ada nggak coki-coki sekarang Pak? Ada. Masih ada. Mogi-mogi, momogi yang makin kecil masih ada ya. Saya bingung, dia makin kecil atau saya makin besar? Ya. Makin kecil kayaknya ya, harga sama ya, naik juga ya, tergantung dolar ya. Beri hadiah tapi jangan makanan. Dengan beri hadiah, Bapak Ibu mesti tahu komunikasi sama orang introvert itu perlu step by step. Ibarat orang tinju, tap mundur, tap mundur. Jadi jangan tap, jangan ya. Habis kasih hadiah udah nggak usah diajak ngobrol, nih buat kamu nak. Tapi sambil tadi senyum ya. Jangan lempar nih teman-teman ya, Bang. Usah ya. Hadiah yang lain yang bermanfaat, bulpen. Apalagi misalnya? Deposito, enggak ya? Kebanyakan ya. Apalagi? Bolpen. Tempat minum bisa. Apa? Notes, betul. Jepitan rambut kalau dia perempuan ya. Kalau Kiki jangan Bu, nanti jepit ya. Kasih hadiah sekali, ntar kasih hadiah, besok mulai ajak ngobrol. Jadi jangan langsung sehari. Beri hadiah, tapi kalau bisa jangan makanan. Memberi hadiah adalah cara membuka pintu. Ini pun saya bahas juga dalam leadership communication. Leadership communication, cara membangun loyalitas tim pada leadernya. Kata Ustadz Khalid Basalamah, loyalitas akan lahir dari royalitas. Loyalitas akan lahir dari royalitas. Loyalitas kesetiaan, royalitas murah memberi. Seorang leader sebelum dia nyuruh-nyuruh, sebelum dia mengarahkan, memberi adalah langkah nomor 1. Memberi memang perlu modal, gitu. Oke? Loyalitas akan lahir dari royalitas. Itu dalam leadership communication. Guru kan juga seorang leader ya di kelas ya. Sebelum mengarahkan apa-apa, memberi hadiah adalah cara yang jitu untuk mengawali atau membuka komunikasi dengan si anak introvert atau anak pendiam ini. Oke? Yang kedua, beri waktu dan buka diri dalam berkomunikasi. Kata kunci dulu waktu Bapak Ibu kecil. Nah, perhatikan baik-baik. Beri waktu, jangan buru-buru. Ingat, ini anak istimewa, bukan anak luar biasa ya. Artinya perlu perlakuan khusus.
Targetnya bukan supaya bapak ibunya wali muridnya senang sama kita terus kita dapat hadiah. Bukan. Ya, tapi agar penciptanya lihat bahwa kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik. Dan kita berharap dari situ, dari doanya anak ini, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang profesi lain nggak punya Bapak Ibu. Guru punya kesempatan itu. Guru punya kesempatan meraih ridho Allah dari doa murid-muridnya. Oke? Jadi artinya beri waktu, sabarin aja, nggak usah buru-buru abis kasih hadiah, besoknya baru ajak ngobrol. Ngajak ngobrol anak introvert kan dia susah ngobrol ya, karena pakai headset apa gimana segala macam. Kalau ngobrol sama orang pendiam, kita dulu yang buka diri, kita yang cerita. Didengerin atau enggak sama dia, dia tuh denger sebenarnya Bu, cuman nggak mau respon. Kenapa? Respon itu ada tenaganya, dia males investasi tenaga di situ. Cerita aja. Kenapa ada kata kunci dulu waktu bapak ibu kecil? Kenapa? Relevansi. Relevansi ini yang kita cari ya. Dulu waktu bapak ibu sekolah juga, bapak ibu kayak kamu nak, nggak mau bergaul segala macam, gini-gini. Cerita aja lu panjang lebar segala macam, no respon, nggak apa-apa. Coba lagi lain waktu lagi. Tapi yang ini kalau udah kebuka bapak ibu, dia pinternya bisa pinter banget, ya. Dan kita harapkan betul-betul ilmunya bermanfaat buat dia. Kemudian mendoakan kita, dan tadi yang sudah sering saya katakan, ini adalah pintu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang guru. Jadi beri waktu dan buka diri dalam berkomunikasi. Buka diri. Kita yang cerita dulu. Ceritanya juga harus yang semangat. Dulu ya, tahu nggak bapak ibu tuh, iya tahu begini-gini nih. Nah dia bentar mulai ada torehan senyuman, mulai ada respon ketawa, mulai, emang iya bu, emang iya pak, gitu, ya. Tapi ini memang 50-50 chance, ya. Ada yang bisa begitu, ada yang, oh siapa pak? Bapak yang nanya. Itu pahit digituin kan, ya udahlah. Ya, nah, ini 50-50 chance. Kalau kita mau ambil kesempatan ini menjadi peluang baik Bapak Ibu semua. Oke? Yang pertama apa tadi yang pertama? Beri hadiah. Ya, beri hadiah adalah kunci membuka pintu hati Bapak Ibu. Yang kedua, beri waktu. Yang kedua apa? Beri waktu. Kasih dia jeda, kasih orang waktu untuk berproses, berpikir, merenung, mengingat-ingat lagi. Orang butuh waktu. Oke? Yang ketiga, nah ini ada 7 video tentang cara berkomunikasi dengan murid yang introvert. Ada 7, saya spill lengkap semua dengan contoh-contohnya Bapak Ibu di platform belajar ngajar, ya. Yang mana next, harga khusus hari ini. Jadi jualan ya. Ini kalau Bapak Ibu mau aja, ya. Kan ada e-book, ini e-course, 7 video hanya 14.000. Hubungi nomor situ segera ya. Jadi namanya cliffhanger. Jadi kan 1, 2, 3-nya disimpan di video ini. Oke? Ya, 14.000 Bapak Ibu bisa langsung foto aja nomornya. Ya, khusus hari ini ada harga khusus untuk warga guru-guru di Medan, di YPSA, betul? YPSA ya. Ada saya siapkan, sudah ready. Tinggal Bapak Ibu investasi 14.000, dapat 7 video, akses selamanya, bisa diulang-ulang ya. Dan ini nanti bisa di-download juga videonya, bisa offline nontonnya nanti ya. Bukan offline, apa sih? Iya offline ya. Jadi download, bisa nonton di rumah, bisa berulang-ulang, catat, rangkum, terapkan. Insya Allah ini sudah saya juga share di kelas saya, di kelas belajar ngajar. Alhamdulillah dampaknya sangat efektif ketika diterapkan dalam kehidupan ngajar sehari-hari. Next, the success of your presentation will be judged not by the knowledge you send, but by what the listeners receive. Yang artinya apa kira-kira Pak? Artinya Pak? Apa kira-kira artinya? Ustaz? Kurang paham. Sebenarnya beliau paham ya, cuman karena merendah ya. Suksesnya sebuah presentasi bukan dari apa yang kita sampaikan, tapi dari apa yang pendengar terima. Suksesnya
Pengajaran Bapak Ibu semua bukan dari hebatnya bahasa kita ngomong panjang lebar, istilah-istilah khusus, daging banget, bukan. Ngerti nggak muridnya? Saya tutup dengan sebuah value inti Bapak Ibu. Kalau tadi Messi skillnya adalah mengolah kulit bundar, pilot skillnya adalah menerbangkan pesawat, maka kemampuan atau skill, value utama seorang guru adalah menyederhanakan hal yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Saya ulangi sekali lagi, value utama seorang guru adalah menyederhanakan hal yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Itulah fungsi dan inti dari profesi seorang guru. Bukan menjelaskan yang sulit jadi lebih susah lagi, menyederhanakan. Oke? Memformulasi, itu yang profesi lain nggak bisa, yang guru perlu bisa. Kalau kita sampaikan plek ketiplek apa yang dari buku kita omongin doang, kita nggak menjelaskan namanya. Skill explanation adalah kompetensi utama seorang guru. Skill explanation, menjelaskan sesuatu adalah kompetensi utama seorang guru. Oke? Nice. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah bersabar dengan saya dari pagi sampai sore hari. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Tolong diingat lagi sekali lagi bahwa kita adalah seorang guru, kita seorang pengajar, kita seorang pendidik ya, dan value seorang guru adalah menyederhanakan hal yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Saya Kevin Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.